Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap 2 orang kurir sabu di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Dari tangan keduanya, petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 18 paket besar yang tersimpan di dalam mobil. Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek 2 kurir sabu di perumahan Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Saat mobil digeledah, ditemukan 18 paket sabu masing-masing seberat 1 kg yang disimpan dalam 3 kantong plastik hitam dan diletakkan di kursi belakang. 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Barangnya adalah 18 paket ini ya. 18 paket besar ya. Kami sudah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika dan bersama-sama dengan yang bersangkutan kami amankan ada 18 paket besar yang isinya sabu-sabu. Jadi anggota kami sudah melakukan pengembangan dalam sebulan terakhir ini untuk mengungkap jaringan ini. Kedua kurir ini kemudian digelandang ke kamar kos mereka di Jalan Raya Jombang, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam kamar pelaku, polisi tidak mendapati barang bukti narkoba, namun menemukan buku yang berisi catatan transaksi narkoba. Ini catatan apa nih? 2 tambah 2, 120 catatan ini. Ketemu nih, baru saya ketemu nih. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga yang tidak sabar ingin dapat bansos saling dorong dan berupaya terobos pagar kantor desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pencairan dana bansos sempat dihentikan sementara untuk menertibkan antrian warga. Adu mulut tak terelakkan antara ratusan warga dengan petugas saat antri pencairan bantuan sosial tunai di desa Curug Wetan, Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan ratusan warga yang tidak sabar ingin dapat bansos saling dorong dan berupaya terobos pagar kantor desa. Beruntung petugas sigap menahan pintu pagar agar tidak roboh. Pencairan dana bansos sempat dihentikan sementara untuk menertibkan antrian warga. Ya biasalah namanya itu kan. Gimana ya, namanya orang banyak susah, ya kan? Itu Pak, antri sempat dihentikan Pak ya? Ya bersyukurlah. Soalnya kita kan keadaan lagi, jadi gimana ya, lagi katakanlah susah lah gitu kan. Ya alhamdulillah lah ada bantuan ini kan lebih kita apa ya, maksudnya ada buat ke ininya seharian lah. Pemerintah rutin memberikan dana bantuan sosial tunai untuk warga terdampak COVID-19 yang harapannya dicairkan secara tertib dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. RSUD Kalideres Jakarta menutup sementara pelayanan kesehatan hingga 13 Juli mendatang. Penutupan dilakukan karena sejumlah pegawai RSUD Kalideres yang positif terpapar COVID-19. Penutupan sementara pelayanan kesehatan di RSUD Kalideres dilakukan selama 1 minggu terhitung sejak 7 Juli 2020. Selama penutupan sementara, RSUD Kalideres disterilisasi. Sedikitnya 8 orang pegawai RSUD Kalideres yang dinyatakan positif COVID-19. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan jelas mengenai ada tidaknya dokter maupun perawat yang terpapar COVID-19. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, Sabtu sore mengunjungi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD di kawasan Hagarmanah, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Kasat memastikan menutup sementara Secapa AD dan mengkarantina seluruh calon perwira. Sebanyak 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD dinyatakan positif COVID-19. 991 diantaranya adalah calon perwira, sementara sisanya adalah staf dan anggota keluarga calon perwira.
Sabtu sore, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengunjungi secapa AD di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung, Jawa Barat. Andika mengatakan, mayoritas calon perwira yang positif COVID-19 hanya merasakan gejala ringan. Nah, pertanyaan Mas Indra yang di rumah sakit akhirnya total 30 saat itu, Mas Indra. 30, tetapi semua masuk kategori ringan. Bahkan tidak ada kategori sedang, apalagi berat, tidak ada. Dan per hari ini masih 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dustira. Selebihnya berada di secapa. Dari 17 itu 1 sudah negatif. Dan 16 yang masih positif, tetapi semuanya sudah tidak merasakan gejala apapun juga. Kita sudah lakukan beberapa evaluasi, termasuk mempersering misalnya penyemprotan disinfektan. Tidak hanya di lingkungan luar atau eksterior, tapi juga ke dalam ruangan. Kenapa ya? Karena memang itulah salah satu cara kita. Walaupun dengan cara itu pun kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah kena kasus COVID. Setelah menyemprot disinfektan, seluruh kegiatan di secapa AD akan dihentikan sementara hingga akhir Juli mendatang. Seluruh calon perwira kini juga telah dikarantina di barak masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor hari ini terus diserbu pengunjung dari kawasan Jabodetabek hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas Lantas Polres Bogor pun memperlakukan sistem satu arah menuju puncak. Antrian panjang kendaraan dari wilayah Jabodetabek menuju puncak terjadi sejak Sabtu pagi. Ribuan kendaraan mengular dari tol Jagorawi menuju Simpang Gadok Puncak. Meski petugas Lantas Polres Bogor sudah memperlakukan sistem satu arah menuju puncak, namun akibat meningkatnya volume kendaraan, pengendara mobil hanya bisa melaju dengan kecepatan 5 km per jam. Meski masih berstatus PSBB transisi menuju adaptasi kebiasaan baru, namun kawasan wisata puncak kini terus diserbu pengunjung. Pemirsa, 2 anjing pelacak dikerahkan untuk membantu polisi mencari jejak pelaku pembunuhan karyawan Metro TV Yodi Prabowo. Sementara itu, usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP di lokasi penemuan jenazah karyawan Metro TV. 2 anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah Yodi Prabowo. Anjing pelacak dikerahkan untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi. Kami mengambil sampel dari 2 barang bukti. Ya. Yang pertama dari alat diduga yang digunakan oleh pelaku, yaitu adalah pisau. Kemudian baju korban. Ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa, nanti kita informasikan lebih lanjut. Ya, untuk detailnya seperti itu. Sementara itu, usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandratek, Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Ibunda Yodi tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah putra kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Selain dihadiri keluarga, saudara, dan para tetangga, rekan-rekan korban ikut mendoakan kepergian Yodi. Sebelumnya, seorang karyawan Metro TV yang hilang 3 hari ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasadnya.